Wah, aku menang. Aku menang taruhan slot. Lumayan nih uangnya buat traktir kalian makan-makan. Yes. Asik. Seriusan? Halimah, kamu menang slot? Tanya Nurjana tak percaya. Sementara Cinta dan Humaira saling pandang kemudian menghela napas berat. Nanti tanya Pak Ustaz. Ya. Jalan menuju surga itu lewat mana? Tanya Humaira pada Cinta. Baju baru alhamdulillah. Tak ada pun tak apa-apa. Masih ada baju yang dikasih orang alhamdulillah. Ucap bibir mungil itu menyenandungkan sebuah lagu. Humaira tersenyum memandangi Cinta yang luar biasa pintar menurutnya. Humaira bersyukur masih ada Cinta yang bisa membuatnya bahagia dan tertawa walaupun ada begitu banyak tekanan yang menderanya setiap hari. Humaira menyambangi sebuah warung di depan gudang rongsok. Warung tempatnya menitipkan nasi kuning sarapan pagi. Wanita Cina bermata sipit yang biasa dipanggil Sisi Lingling itu tampak sedang melayani pembeli. Humaira menunggu dengan sabar sampai beberapa orang pembeli itu pulang. Kenapa? Maira mau beli apa? Humaira menggeleng, tersenyum manis. Jilbab berwarna hitamnya tampak berkibar tiup angin. Di sebelah warung Sisi Lingling ada warung telur gulung milik anak sulungnya yang saat itu tengah ramai dengan anak-anak kelas 1 yang baru pulang sekolah. Maaf. Iya, Humaira. Kenapa kau minta maaf gitu? Kenapa kamu murung? Dimarahin lagi sama mertua kamu? Tanya Sisi Lingling sambil membuka catatan utang piutang, lalu meletakkannya kembali ke dalam tas keranjang anyaman warna-warni. Mau tanya nasi yang saya titipin tadi udah habis belum? Ya, Oh, alhamdulillah udah habis. Maira, kamu tadi titipin 30 bungkus, ya? Iya, bener. Sebentar, ya. Dari kamu harganya 5.000. Sisi jual 6.000, jadi 5.000 dikali 30. Total 150.000. Bener nggak, coba kamu hitung lagi. Ini uangnya. Ucap Cilingling menyerahkan beberapa lembar uang 20 ribuan dan pecahan terkecil lainnya. Dengan mata yang berbinar, Humaira mengucap hamdalah dan terima kasih. Ia hendak berpamitan, tetapi puput anak Cilingling yang sedang menggoreng pesanan beberapa orang anak-anak tampak memanggil Humaira. Mbak Maira, sini deh. Aku mau kasih lihat sesuatu. Ada apa? Put, nanti aja. Ya, soalnya aku lagi buru-buru. Sebentar aja, Mbak. Sini, deh. Mumpung beritanya belum hilang. Kalau enggak nanti nyesel, loh. Ucap wanita bertubuh ramping dengan rambut lurus sebatas pinggang itu. Humaira menoleh ke arah Cinta yang saat itu sedang sibuk melihat aneka ayam warna-warni yang dijual Cilingling yang diletakkan di dalam sebuah kandang. Humaira berjalan mendekat melewati anak-anak sekolah yang sedang duduk di bangku panjang. Ia berdiri bersebelahan dengan Puput. Jari lentik Puput lincah menari-nari di atas layar sentuh ponselnya. Lalu Humaira tampak terkejut ketika mendapati seorang pria yang tengah viral mabuk sambil berjoget yang kelewat batas dengan seorang LC sebuah klub malam. Bukannya ini Mas Chandra? Ya, ayahnya Cinta. Sama siapa ini? Mbak, kok kayaknya mesra banget? Aduh, jogetnya itu loh, masa iya itu videonya sampai LC-nya. Humaira membuang wajahnya tak ingin melihat video itu lebih lama, lalu memasang senyum yang sedikit dipaksakan. Maaf, Put, mungkin itu cuman mirip Mas Chandra saja. Kata orang-orang, kita ini punya kembaran 7 loh di dunia. Ucap Humaira berusaha untuk menutupi kegelisahannya. Puput hanya tersenyum sinis. Lalu Cilingling berteriak. Udah, Put, ngapain ngegosip? Benar kata Humaira. Siapa tahu memang itu cuma kebetulan mirip aja. Ya nggak apa-apa juga. Sih, aku. Kan, cuma nanya aja. Maksudnya biar Mbak Maira jagain suaminya, biar nggak aneh-aneh di luar sana. Hari gini nggak dandan. Bau lepek, bau bawang, terus kusam. Aduh. Enggak, jamin deh suaminya bakalan betah di rumah. Ucap Puput nyerocos tak jelas. Cilingling buru-buru menyerahkan jajanan pasar ke tangan Cinta. Berharap dengan reaksi seperti itu Humaira akan pergi meninggalkan warungnya.
Benar saja. Wanita bermata sipit yang baru saja beberapa tahun mualaf itu tampak pencubit gemas perut putri sulungnya. Kamu itu apa-apaan? Sih, Put. Enggak kasihan apa sama Humaira itu. Loh, Mah, justru aku ini kasihan karena kami ini sesama wanita yang tersakiti. Makanya aku sayang dan kasih tahu. Ya, tapi kasih tahunya enggak kayak gitu juga. Ini di hadapan orang banyak. Kamu ini ada-ada aja, lain kali jangan begitu lagi. Humaira mencoba tersenyum saat Cinta mengunyah lemper pisang untuk yang kedua kalinya sambil menepuk-nepuk puncak kepala anaknya yang mengenakan topi. Dadanya terasa sesak. Ingin menangis saat itu juga. Tetapi Humaira tak ingin menangis di depan putrinya. Kata Pak Ustaz, masuk ke surga itu memang berat cobaannya apa ujiannya? Apa-apanya? Ya. Tanya Cinta tampak sibuk sendiri. Humaira buru-buru menyeka ujung matanya dengan jilbab hitamnya, lalu tampak bersolawat dalam hati. Berharap akan sedikit lebih tenang. Ah, mungkin saja memang itu pria yang mirip dengan Mas Chandra. Aku nggak harus ambil pusing. Aku yakin banget kalau Mas Chandra nggak pernah aneh-aneh di luar sana. Humaira tersenyum, lalu menyambangi warung selanjutnya. Warung kelontongan yang menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok. Bahkan pernak-pernik. Rumah itu tampak terbuka lebar rolling door-nya. Nasi kamu habis semua, Maira. Ini uangnya. Ucap Neneng, lalu menyerahkan selembar uang pecahan 100.000. Besok banyakin lagi. Ya. Soalnya banyak yang nanya. Iya. Mbak. Insya Allah. Ya. Ucap Humaira tersenyum. Lalu mengucapkan terima kasih. Nah. Ini uang jajan buat Cinta. Enggak usah, Mbak. Beneran. Saya udah boleh dititipin di sini, udah bersyukur banget. Kata Humaira sambil memasukkan selembar uang 100.000 itu ke dalam dompet lusuhnya. Tiba-tiba ada pelanggan Neneng yang datang dengan mengenakan mobil mahal yang biasanya tampak jarang masuk ke dalam perkampungan itu. Mbak, makanannya habis semua. Ya. Iya. Mbak. Habis semua. Mbak, sih, datangnya kesiangan. Aduh, gimana? Ya, saya tuh sebenarnya lupa kalau ada acara di rumah. Kira-kira di mana? Ya, bisa dapetin makanan. Neneng yang lalu menyenggol bahu Humaira yang saat itu sedang sibuk membereskan bekas makan Cinta, lalu berbisik. Kamu, kan, hari ini mau ngisi nasi habis zuhur nanti di sekolah Kumbang. Kan sekolahnya tutup hari ini. Kasih Mbak ini aja gimana? Oh, iya. Mbak, sebentar. Humaira mengambil tisu dan mengelap ujung bibir Cinta. Pandangan Humaira tertegun memandangi seorang wanita cantik dengan tubuh langsing berkacamata hitam, rambutnya tergelai indah, harum, wangi modis, dan tajir. Wanita cantik yang sedang mencari makanan itu sama terkesimanya dengan Humaira. Keduanya lalu saling tunjuk dan berloncat kegirangan. Ya Allah, Humaira. Eliza A. Eliza si gaul modis dari IPS 10, Kaan. Masya Allah, Eliza. Pekik Humaira tak percaya. Raib. 3 hari berturut-turut Eliza memesan nasi buatan Humaira. Tentu saja Humaira merasa bersyukur atas rezeki itu. Ia tak banyak tanya mengapa setiap hari Eliza memesan ratusan nasi kepadanya. Eliza, kamu memangnya nggak bosan makan nasi buatan aku? Ya enggak lah. Gila enak gini, Maira. Aku nggak nyangka, sih, kalau kamu punya life skill yang lain selain pinter dulu di sekolah. Aku nggak ngeliat bakat masak kamu, tapi lidah aku nagih. Beneran, pokoknya setiap aku pertemuan sama temen-temen entah itu arisan, entah itu sekedar kongko-kongko aku pasti rekomendasikan nasi buatan kamu. Humaira tersenyum memandangi sahabatnya semasa satu sekolah SMA. Sudah belasan tahun mereka tidak bertemu dan 3 hari belakangan selalu membuat janji temu di warung sarapan pagi milik Neneng. Kalau misalnya kamu masak di rumah, bisa nggak? Tanya Humaira menoleh ke arah Neneng. Neneng tersenyum dan mengangguk. Humaira bisa masak apa aja. Kok, Mbak Liza? Masakannya enak. Dijamin, deh. Sayang. Aku nggak punya modal.
Kalau aku punya modal udah aku suruh dia buka warung nasi. Ah, Liza. Jangan didengerin Mbak Neneng ngomong. Aku tuh biasa masak rumahan aja. Ya paling sayur ayam tempe goreng, tahu goreng, sambal yang gitu-gitu aja. Kalau yang mewah-mewah seperti makanan kamu sehari-hari, kayaknya aku harus perlu belajar lebih lama. Deh. Teman-teman arisan aku juga bosan kali makan makanan di restoran. Kalau anggota 100 orang kalau sebulan sekali menunya barat, Japanese, Chinese, Korea, enggak ada yang mau masak masakan Nusantara. Kadang-kadang aku nggak habis pikir. Terang Eliza sambil menyeruput teh hangat yang dibuatkan oleh Neneng. Humairah menitipkan cinta kepada Neneng. Cinta, nanti nurut sama Tante Neneng. Jangan kemana-mana. Ya, sampai Tante Eliza dan Mama Humairah pulang. Gadis kecil itu mengangguk. Oh ya, Mbak. Nanti kalau misalnya kami pulang kemalaman gak apa-apa. Ya, Mbak. Nanti saya jemput Cinta di rumahnya Mbak. Cinta melambaikan tangan ke arah mobil yang mulai melaju dan mulai menghilang di balik tikungan. Neneng lalu masuk ke dalam kamar membawa anak-anaknya untuk berganti pakaian. Cinta juga diberi beberapa pakaian ganti, tetapi gadis itu menolak. Akhirnya, keempat orang itu pergi ke salah satu gerai fast food yang berada di pasar dengan menggunakan becak. Tentu saja Agung, Riri, dan Cinta merasa senang. Sementara Eliza dan Humairah sudah tiba di rumah Eliza dengan jarak tempuh tak sampai 1 jam. Humairah melongok tak berkedip memandangi rumah besar bergaya Eropa yang biasanya hanya ia lihat di dalam film-film saja. Masya Allah tabarakallah, kamu sesukses ini, Liz. Alhamdulillah. Sahut Eliza tersenyum. Wanita yang hari itu mengenakan mini dress berwarna abu-abu tampak mengklakson beberapa kali. Seorang sopir seorang penjaga gerbang mengenakan seragam safari berwarna gelap tampak memberikan hormat saat mobil Eliza melintas dan masuk ke dalam. Rumah itu berdiri di atas sebuah lahan yang sangat besar. Di belakangnya ada puluhan gazebo yang mengelilingi sebuah kolam raksasa. Di ujung lain ada aneka alat-alat gym, permainan biliar, bahkan memiliki wahana permainan sendiri. Humairah melamat sholawat dalam hati. Berharap kalau kehidupannya bisa seperti itu suatu saat nanti. Tak perlu megah dan mewah. Aku hanya ingin punya rumah sendiri untuk abah, adik, aku dan Cinta. Gumam Humairah dalam hati, lalu tampak mengaminkannya. Humairah turun dari mobil. Ia membuka sandalnya yang tampak lusuh. Loh, kok dibuka? Pakai aja. Tapi, lantai kamu bening banget, Liz. Ya Allah, Humairah. Dipakai aja nggak apa-apa, kan? Nanti ada bibi yang bersihin. Jangan, kasihan nanti bibi kamu. Udah dong. Enggak ada ujungnya ini nanti. Nah, semua bahan-bahannya yang udah kamu minta udah aku siapin. Coba kamu cek-cek dulu mumpung ini masih pagi kalau ada 1-2 hal yang kurang kamu kasih tahu aku. Aku mau cek-cek HP aku dulu. Ya, ucap Eliza meninggalkan Humairah bersama beberapa orang asisten rumah tangganya. Assalamualaikum, Mbah. Sapa Humairah tersenyum. Wanita itu begitu cantik dengan balutan celana kulot hitam, tunik hitam yang memiliki bordir bunga mawar di pinggirannya, dan sebuah pashmina yang terlilit di leher. Walaupun tanpa sapon bedah dan lipstik yang berlebihan, Humairah terlihat cantik alami dengan kulit putih yang bersinar. Waalaikumsalam. Ini Mbak Humairah. Ya, temannya Nyonya Liza. Perkenalkan, nama saya Atun. Salam kenal, Mbak Humairah. Mereka melanjutkan pekerjaan. Humairah mengeluarkan beberapa bahan kebutuhan dari dalam kardus-kardus dan paper bag, mencocokkan dengan catatan yang sudah ia berikan kepada Eliza. Akan tetapi, sepertinya Eliza melupakan banyak hal. Kenapa, Mbak Humairah? Kayaknya buah-buahannya untuk fruit punch belum dibeli. Ya, Bu Asri. Tanya Humairah menyerahkan sebuah catatan kepada wanita sepuh yang mengenakan hijab berwarna krem itu. Asri mengangguk-angguk, lalu memberitahukannya kepada Eliza yang saat itu masih sibuk dengan ponselnya. Bu, kata Mbak Humairah ini ada yang kurang.
Duh, ternyata banyak banget. Ya, yang kelewatannya. Iya, Bu. Ini sudah dilingkari. Oh, ya udah. Deh, kalau gitu kita ke pasar lagi. Yuk. Nggak usah ke pasar. Jauh. Ke swalayan yang di perempatan aja. Ayo, ajak yang lain. Terus, Mbah Humairahnya gimana? Iya, jangan diajak lah. Embok. Kalau diajak, siapa nanti yang ngurusin semuanya? Lagian kita cuma bentar aja. Kalau misalnya nggak dibantuin, ya akunya jadi bingung nanti malah kelupaan lagi. Embok Asri mengganggu, merasa tak mengerti dengan jalan pikiran nyonyanya itu. Eliza ke dapur, mengatakan bahwa dia akan membawa ketiga orang asisten rumah tangganya untuk pergi ke swalayan. Sementara yang ketiga lainnya mungkin nanti akan pulang beberapa saat lagi setelah membeli beberapa perlengkapan yang kurang. Humaira mengangguk. Pikirnya tak ada orang lain di rumah itu kecuali sopir dan penjaga keamanan di bagian paling depan rumah. Namun, ternyata ada seseorang lainnya yang ada di rumah itu. Pria itu menuruni anak tangga. Ia kebingungan melihat rumah yang tampak lengang, lalu mengeluarkan ponselnya. Menghubungi sang istri. Sayang, kamu di mana? Oh Mas H. Maaf, aku lagi di swalayan nih. Aku, kan, belum sarapan. Ada Humaira di dapur. Minta bikinin aja makanan sama dia. Huhu siapa? Humaira. Mas. Temen sekolah aku yang aku ceritain itu. Gimana? Sih? Kamu sayang? Suaminya belum sarapan malah minta. Gumam Khalid setelah sambungan telepon terputus. Ia tertegun memandang sosok wanita yang tengah sibuk sendirian di dapur. Entah mengapa ada aura tersendiri yang terpancar dari wanita yang tak dikenalnya itu. Khalid berdeham pelan. Humairah tergeragap dan menoleh. Ia terkejut sambil memegang sebuah taflen. Humairah mengarahkannya ke arah bahu Khalid. Tetapi Khalid yang berperawakan besar tinggi tentu bisa menangkap serangan itu. Dalam sekejap mata, keduanya beradu mata. Khalid bisa mencium aroma tubuh alami Humairah. Dalam sepersekian detik, ia tampak terpesona. Kamu siapa? Tanya Humairah sengit. Khalid terkekeh melihat wanita mungil bertubuh sintal itu yang mencoba menggertaknya dengan sebuah taflen di tangan kanannya. Kamu siapa? Kamu siapa? Humairah membentak Khalid. Kuda-kudanya terlihat lebar dan kuat. Khalid menahan senyum melihat wajah imut Humairah yang pura-pura dibuat garang. Enggak cocok. Gumam Khalid pelan. Tak memperdulikan taflen dan kuda-kuda Humairah. Pria itu sibuk membuka lemari es, kardus, dan plastik belanjaan, lalu terdengar suara kriuk-kriuk yang lucu. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Tanya Khalid. Maira ngetawain cacing dalam oirut kamu. Enggak tega. Tapi kamu siapa? Kamu belum jawab. Aku Khalid, suami Eliza. Jawab pria itu dengan suara bassnya. Alis matanya yang tebal dan bulu mata yang lentik membuat Khalid terlihat seperti pria Indo-Turki seperti yang sering dilihat Humaira di televisi. Oh, begitu rupanya. Maaf. Ucap Humaira lirih. Humaira meletakkan taflen ke atas meja batu, lalu memasang senyum ramah. Maaf. Maira nggak tahu kalau kamu. Kamu. Panggil Mas. Pinta Khalid. Tapi, Liza sudah panggil Mas. Masa Maira panggil Mas juga? Lah, kalian seumuran. Malahan lebih tua Eliza daripada kamu. Bersambung.